Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas beberapa komponen yang akan kita gunakan untuk membuat halaman dari HP kita, halaman dari pemrograman mobile yang akan kita buat. Kali ini kita akan membahas mengenai 4 model komponen. Yang pertama itu adalah view, kemudian setelah itu text, kemudian text input, dan image. Sebelum kita mulai membahas tersebut, maka satu hal yang perlu saya sampaikan di sini adalah cara penulisan pada bagian awal. Kita lihat posisinya kemarin sama seperti ini. Nah, di sini kita itu tidak boleh membuat setelah tulisan di sini tidak boleh ada penggunaan komponen lain lagi. Cukup satu komponen seperti ini saja. Kalau kita misalkan menambahkannya, misalkan satu komponen lagi di sini, misalkan aja view lagi, maka otomatis dia akan error. Nah, bagaimana caranya biar tidak error? Cukup di sini satu saja. Baru di dalamnya kita akan tambahkan beberapa komponen. Oke, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah komponen view. Jadi untuk menggunakan komponen view, kita itu mengambilnya dari React Native. Maka di sini itu kita harus tulis view. Seandainya kalau view ini tidak ada di sini, maka ini akan menjadi error ya. Error kalau tidak ada view-nya. Ini tidak akan terdeteksi, maka dia akan menjadi error dia. Maka kita butuh penggunaan view. Nah, fungsi view ini sendiri biasanya digunakan untuk membungkus komponen-komponen yang lainnya, atau bisa juga digunakan untuk membentuk suatu bentuk tertentu yang kita inginkan. Contohnya misalkan, kita ingin membuat sebuah kotak. Nah, caranya adalah kita bisa tambahkan di sini dalamnya ada view, kemudian kita berikan dia sebuah properties namanya style. Nah, di dalam style ini nanti kita bisa tambahkan beberapa atribut atau propertinya. Misalkan kita kasih dia width. Width-nya ini untuk mengatur panjang dari sebuah kotak. Kita kasih dia 100 misalkan. Kemudian setelah itu kita tambahkan lagi di sini misalkan height. Height-nya itu untuk tingginya. Kita kasih dia misalkan 100. Kemudian kita run. Maka kalau kita melihat hasilnya, maka hasilnya itu akan kosongan seperti ini. Sebenarnya di sini sudah ada terbentuk view-nya, itu ada sebuah kotak di sini, tetapi dia tidak terlihat. Kenapa? Karena kita belum memberikan warnanya. Maka untuk memberikan warna, kita bisa tambahkan di sini itu dengan menggunakan background color. Misalkan kita kasih dia warnanya red. Kita simpan. Nah, dia akan muncul berwarna merah. Kita juga bisa membuat lagi sebuah kotak di bawahnya. Nah, untuk membuat kotak di bawahnya, maka kita juga harus membuat kotak di bawahnya. Ingat, di luar view ini adalah view pembukanya dan ini adalah view penutupnya. Untuk membuat sebuah kotak lagi berada di bawahnya, maka kita bisa tambahkan satu lagi kotak di sebelah sininya, di bawahnya. Setelah view penutup yang dari yang ini, maka kita tambahkan lagi view-nya. Nah, di sini baru kita tambahkan lagi pada bagian style-nya. Style. Misalkan kita ingin membuat panjangnya itu sekitar 200, maka width-nya sama dengan 200. Kemudian kita kasih dia tingginya juga 200. Nah, di sini coba kita kasih background color warna biru. Kasih background color warna biru. Sini kita simpan dia. Maka kita bisa melihat hasilnya. Hasilnya kira-kira seperti ini. Akan muncul dua buah kotak. Yang merah itu adalah yang ini, hasil dari yang ini. Dan yang biru adalah hasil dari yang ini. Nah, kan posisinya ini adalah berada di bawahnya. Misalkan kita pengen membuat sebuah kotak lagi. Kotaknya itu misalkan berada di dalam warna biru. Maka karena kotak yang ingin kita buat di dalam warna biru, maka kita harus membuatnya pada bagian view di sini. Nah, kita enter seperti ini. Jadi yang ini itu akan menghasilkan kotak warna biru, maka untuk membuat kotak lagi di dalamnya, maka kita tambahkan di bagian sini. Di bagian antara pembuka view-nya dan penutup view-nya. Maka di sini kita tambahkan dia, kita kasih dia view lagi. View, kita tutup, setelah itu kita tambahkan style lagi.
Misalkan di dalam warna biru ini kita tambahkan sebuah kotak ukuran 100 kali 100 dan kita berikan dia warna kuning. Nah, di sini kita tambahkan width-nya, panjangnya itu adalah 100 kali 100. Dan kita kasih dia background color. Background color itu kita kasih dia yellow. Simpan. Maka hasilnya seperti itu. Warna kuningnya berada di dalam warna biru. Nah, itulah salah satu fungsi dari view, penggunaan view. Nah, sekarang kita akan menggunakan komponen yaitu teks. Nah, bagaimana cara menggunakan teks dan apa fungsinya? Teks ini digunakan untuk membuat tulisannya tampil ke dalam HP-nya, layar HP-nya. Kalau kita tidak menampilkan misalkan teksnya, maka dia akan menjadi error. Contoh misalkan, kalau di sini kita tambahkan dia sama seperti web misalkan. Di bawahnya sini kita tambahkan, misalkan ini adalah contoh misalkan. Nah, ini kalau kita simpan, maka dia akan menjadi error. Kenapa? Karena kita tidak membungkusnya dengan menggunakan komponen teks, maka error dia. Tuh, error. Hal ini, oleh sebab itu, untuk bisa menampilkan sebuah tulisan, kita harus menggapitnya dengan menggunakan teks. Harus menggunakan teks. Kita gapit dia menggunakan teks. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Ini adalah contoh, maka dia akan muncul. Jadi untuk menampilkan sebuah tulisan itu harus digapit dengan menggunakan teks. Selanjutnya, kita akan mencoba menggunakan komponen text input. Text input. Nah, di sini kita coba menggunakan text input. Kita tambahkan dulu di sini text inputnya. Kalau kita tidak menambahkan text input, maka kita tidak akan menampilkannya. Jadi text input di sini fungsinya itu adalah ketika kita mengklik pada bagian area text inputnya tersebut, maka akan muncul tulisan atau keyboard di HP-nya. Dan di sini bisa kita tulis secara manual. Contohnya misalkan kita buat sebuah text input. Dan ini kita kasih style lagi. Kita berikan ukuran dari text input yang akan kita inginkan. Misalkan kita pengen dia itu panjangnya itu misalkan sekitar 200 misalkan. Kemudian kita kasih tingginya, height-nya itu adalah misalkan kita kasih 50. Nah, di sini kemudian kita bisa memberikan background-nya juga bisa. Background color-nya mungkin kita kasih dia warna light blue. Maka kita simpan, maka seharusnya akan muncul sebuah text view. Nah, ini dia text view. Ini kalau kita klik, maka seharusnya muncul sebuah, nah ini dia keyboardnya. Nah, di sini kita bisa mengkliknya. Oke, itulah salah satu fungsi dari text input. Nah, sekarang misalkan kita ingin menampilkan sebuah gambar. Nah, untuk menampilkan sebuah gambar, kita bisa atau menggunakan namanya komponen image. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita tambahkan dulu pada bagian sini. Sini kita tambahkan namanya image. Oke, sebelum kita menambahkan image, maka yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita itu harus mencarikan dulu gambarnya. Nah, di sini saya belum membuat gambarnya ya, atau mencarikan gambarnya ya. Yang pertama itu yang kita lakukan adalah kita
buat dulu sebuah file atau folder untuk menampung gambarnya. Nah, di sini saya akan memberikan namanya tuh IMG untuk menampung gambar-gambar yang akan kita tampilkan di layar HP kita. Setelah itu kita cari gambarnya. Oke. Nah, misalkan kita ingin yang ini, menampilkan ini, OIP JPEG. Sini kita harus copy dulu dia. Terus copy, kemudian kita harus pastekan pada bagian sini. Karena tidak bisa dipastekan, maka yang pertama harus kita lakukan itu kita harus paste manual melalui foldernya. Sini di D APK framework.js. Maka kita cari di sini posisinya di D, kemudian APK, kemudian nah di sini dia di bagian image. Nah di sini kita harus pastekan. Maka kita akan mendapatkan gambarnya. Kalau kita cek, maka di sini sudah ada tuh. Kita klik, maka dia akan muncul gambarnya. Nah, bagaimana cara memunculkan gambar ini ke dalam layar HP kita? Di sini maka kita menggunakan yang namanya image. Kita tampilkan di bawahnya, seperti ini. Kemudian kita tutup ya. Dan di dalam sini kita tambahkan. Namanya itu yang pertama, propertiesnya itu namanya source. Nah, di source ini maka kita tampilkan namanya di sini require, kemudian setelah itu kita bisa tambahkan lagi di sini ujung filenya itu di mana. Nah, filenya itu biasanya dia itu berada di image yang sudah kita buat, folder image. Nah, ini dia di folder image. Di sini nama folder image, maka kita tambahkan dulu titik, kita kasih slash, kita cari namanya image. Nah, ini gambar image. Baru setelah itu kita kasih lagi slash seperti ini, kemudian kita tulis namanya lengkap beserta dari indeks ekstensinya. Maka di sini OIP.jpg. OIP.jpg. Kemudian kita akan simpan dia terlebih dahulu dan kita cek apakah berhasil atau tidak. Nah, kita sudah berhasil menampilkan gambarnya. Nah, misalkan kita ingin membuat gambarnya itu lebih kecil ukurannya, misalkan panjangnya 150 dan tingginya 150, kita bisa tambahkan dengan menggunakan style. Sini kita kasih dia width, kemudian kita kasih dia misalkan panjangnya 150, kemudian kita kasih height-nya itu adalah 150. Kita simpan dan lihat hasilnya, maka gambarnya akan berukuran 150 kali 150. Maka kita sudah menggunakan komponen view, text, dan input text dan image secara sederhana. Mungkin hanya itu yang bisa sampaikan pada tutorial ini. Kita akan ketemu lagi pada tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.